Yo, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih update berita kripto dari channel ini. Teman-teman, setelah sekian lama, liburannya cukup panjang ya. Ditambah dengan crash Bitcoin yang kemarin itu terjadi, saya pantau terus lewat Twitter teman-teman. Saya tidak sempat mengupdate. Dan kali ini kita ingin bicara tentang Bitcoin wipe out year, tahun yang benar-benar disapu dia seperti ombak. Akankah ke depan ini, tahun 2026, crash ini berlanjut? Teman-teman, 2025 dikatakan sebagai wipe out year untuk Bitcoin ETF ya. Di sini tidak hanya ETF, tetapi harga Bitcoin aslinya juga disapu seperti ombak di sini teman-teman. Dan ini bikin altcoins juga itu pada nangis-nangis semuanya, sudah nangis di pojokan, sedih. Jadi apa yang kita bisa harapkan ke depan ini adalah beberapa skenario sahabat Black Cuan. Saya tidak berniat untuk memberikan hopium kepada kalian di sini, tetapi kita lihat skenario-skenarionya sahabat Black Cuan. Karena ke depan ini pun dari Forbes ya dikatakan bahwa mungkin pullback-nya ini masih akan terjadi di tahun 2026. Sementara itu, Larry Fink sendiri ini dikatakan bahwa Bitcoin merupakan aset ketakutan menurut Larry Fink. Aset yang dibeli ketika orang ketakutan, aset-asetnya di dunia nyata atau di uang fiat ya, ataupun di saham-saham lainnya itu ditakutkan mengalami debasement atau penurunan nilai, maka mereka mengalihkan asetnya itu ke Bitcoin. Itulah kenapa disebut sebagai aset ketakutan si Bitcoin ini. Dan teman-teman, meskipun terjadi penurunan sekarang ini, para investor besar ini memiliki visi yang jauh ke depan. Itulah mengapa Larry Fink menyatakan bahwa meskipun ada penurunan ini harga si Bitcoin sekarang ini ya teman-teman, para investor besar ini lebih memilih untuk mengamankan uangnya atau asetnya itu ke dalam Bitcoin sekarang ini. Dan tetap juga diingatkan bahwa volatilitas itu masih bisa saja terjadi meskipun sekarang ini institusi sudah mulai banyak yang masuk ke dalam Bitcoin. Dan terkhusus untuk yang membeli Bitcoin untuk investasi jangka panjang, maka ini akan tetaplah sesuai dengan visi dari BlackRock sendiri. Kalau kita beli dia untuk trading, teman-teman, ini akan sangat volatil, teman-teman. Ini aset yang sangat volatil. Tetapi apabila kalian berada di Bitcoin secara khusus di sini untuk long term returns-nya itu ya udahlah, kita sudah pada tahu semua ya. Siapapun yang membeli Bitcoin di harga 30-an ribu, 40-an ribu, sekarang ini posisi masih profit, teman-teman. Dan kita lihat sekarang ini untuk ke harga ya di sini teman-teman, terjadi penurunan juga di sini dari 90.000, 91.000, sekarang ini berada di 89.000 untuk harga si Bitcoin-nya. Ethereum, teman-teman yang akan kita bicarakan nanti juga di sini masih berada di 3.000. Guys, apa yang akan kita lihat ke depan ini adalah the Fed di sini itu mengindikasikan akan terjadi QE, teman-teman, quantitative easing ke depan ini, di mana mereka akan menambahkan reserve untuk certain point katanya dia di sini ya, si Powell ini. Yang meskipun kita tahu juga ya di 2026 itu kan Powell akan dilepas atau dia akan mulai pensiun nantinya, entah siapa yang akan mengganti. Kayaknya Trump udah mulai bosan betul sama si kakek Powell ini ya. Dan mari kita lihat ya, sebelum QE yang benar-benar real terjadi teman-teman, kita lihat dari the Fed cartridge dulu. Jadi untuk Fed cartridge ini pernah dilakukan di bulan Juli pada 2024. Yang pada saat itu Bank of Japan itu menaikkan suku bunganya. Dan yang bisa kita perhatikan adalah ketika terjadi cartridge di sini teman-teman, apa yang terjadi selanjutnya adalah dia flat dan dia malah cenderung turun di sini teman-teman. Di area ini dia terjadi penurunan di sini. Dan sekarang ini kita ekspektasikan di tanggal 10 nanti, 10 Desember, itu kemungkinan juga apabila ya pola ini terjadi teman-teman, kemungkinan dia akan datar-datar dulu di sini sebelum terjadi kenaikan teman-teman. Oleh karena itu mungkin dalam seminggu atau 2 minggu ke depan ini ketika cartridge itu terjadi, harga Bitcoin-nya nggak kemana-mana, malah dia cuma berkisar di antara 80-an sampai ke 90-an awal ya, 91, 92 seperti itu teman-teman. Itu ekspektasi yang akan terjadi nanti ketika the Fed ini cartridge. Dan
kita menunggu seperti apa the real quantitative easing itu terjadi di dalam tahun-tahun depan itu, sahabat Black Cuan. Dan kalau kita melihat dari Isanagas di sini, yang menarik adalah untuk EMA-nya di sini masih belum terjadi yang namanya itu dead cross ya. Kita bisa lihat di sini, ini yang kuning ini adalah dead cross, kemudian di sini adalah golden cross. Dead cross ini menandakan terjadinya bear market penuh di sini, teman-teman. Dan kita bisa melihat ini beberapa bulan di sini terjadi penurunan terus-menerus di sini. Tidak ada penguatan yang terjadi, malah pelemahan yang terjadi di sini. Yang akhirnya mulailah terjadi golden cross di sini, teman-teman. Dan kita masih belum melihat death cross-nya terjadi di sini. Apakah mungkin death cross ini terjadi nanti di awal 2026, teman-teman, di sini? Ini yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Ini merupakan skenario yang menarik untuk kita pertimbangkan, sahabat Black Cuan. Atau jangan-jangan satu skenario yang kemungkinan ya kedengarannya sangat hopium adalah dia tidak terjadi dead cross di sini, akan tetapi harga si Bitcoin-nya cenderung datar-datar di sini di awal 2026 sampai ke April Mei nanti di sana. Setelah itu dia ngegas naik, ini teman-teman. Itu adalah skenario yang saya bayangkan di sini. Saya yakin teman-teman yang sudah berada di kripto ataupun di Bitcoin selama ini, sejak bull market 2021, saya yakin kalian sudah punya rencana kalian sendiri. Dan saya di sini menemani kalian curhat-curhat lah, seperti itu teman-teman ya. Buat kalian yang suka dengan konten Black Cuan, berikan saya like di video kali ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan berbicara tentang Ethereum ini teman-teman ya. Menarik. Kenapa saya katakan menarik? Bahwa di tahun 2021 itu muncul banyak narasi yang membicarakan bahwa Bitcoin ini sudah out of date teknologinya. Maka pada saat itu banyak retail yang berspekulasi untuk trading ataupun jual belinya itu di altcoins pada saat itu, terutama di Ethereum. Dan tahun ini, bull runs ini teman-teman, 2025 ini secara khusus, retail itu bahkan nyaris tidak ada. Tidak ada minat sama sekali mau bermain di altcoins ataupun di Bitcoin. Karena harganya turun terus dan mungkin juga keuangan memang tidak stabil banget ya di tahun 2025 ini teman-teman. Dan dari Binance Blockchain Week, di sini Tom Lee menyatakan bahwa ke depan ini dalam beberapa bulan itu harga Ethereum itu bisa terjadi kenaikan yang mengerikan teman-teman. Jadi harga Ethereum ini yang akan menjadi the future of finance itu bisa mencapai $62.000 ya teman-teman. Apakah ini memungkinkan? Ya kita lihat nanti ke depannya sahabat Black Cuan, karena menurut dia ya di sini dari Tom Lee bahwa bigger base ini akan memberikan bigger breakout teman-teman. Jadi kalau dulunya di tahun 2018 sampai ke 2020 itu bermain di area-area $100-an ya sampai ke $90, itu dia naik kan di 2021-nya sampai ke 4.800. Dan ini adalah base barunya semenjak 2021 sampai 2025 ini, dengan harga terendahnya di sini ditaruh ya di 1.300 teman-teman. Berapa harga kenaikannya? Dalam 2026 aja Tom Lee ini memprediksi bahwa ke depan ini 2026 ya teman-teman, Bitcoin itu mencapai ke 300.000, sementara Ethereum ini bisa mencapai ke 20K untuk tahun 2026. Yang dalam hal ini saya menganggap skenario ini masih memungkinkan teman-teman apabila kita melihat ya apa yang terjadi pada si Bitcoin-nya sendiri setelah cut rates itu terjadi, dan apabila juga nanti QE atau quantitative tightening itu benar terjadi teman-teman setelah cut rates yang terjadi di Desember nanti, itu kemungkinan kita akan dibikin sabar di awal tahun sampai ke April Mei di sana nanti itu barulah kita bisa melihat Bitcoin ini terjadi kenaikan seperti yang diprediksikan oleh si Tom Lee. Apabila memang skenario itu yang terjadi di tahun 2026. Dan ternyata tidak hanya Tom Lee yang memprediksi Ethereum akan terjadi kenaikan di 2026, teman-teman. Ini ada Robert Kiyosaki juga memprediksi bahwa Ethereum ini di 2026 lebih gila lagi ya. Tadi 20K, sementara Robert Kiyosaki ini berpikir di 2026 ini akan mencapai ke 60K. 60K teman-teman. Apakah ini terlalu rendah atau justru malah ini terlalu tinggi?
Ini bukan hopium teman-teman, ini adalah prediksi dari mereka-mereka yang sekarang ini mungkin sudah pada posisi optimis. Sementara para retails itu udah pesimis sekali sekarang ini. Mereka sedang menunggu harga yang benar-benar bottom sekarang ini. Hal-hal seperti itu pun tetap ada di dalam kewaspadaan kita mengenai pergerakan harga di tahun 2026 nanti, sahabat Black Cuan. Dan untuk cocok logi di sini yang menarik ya, bahwa 2026 ini kita kemungkinan besar akan punya semacam peak baru untuk pergerakan harga aset. Terutama kalau kita lihat korelasinya dengan si Bitcoin. Dan kali ini 2026 ini apakah kita akan diberikan semacam puncak baru dari pergerakan Bitcoin yang sempat dibikin crash di Oktober itu teman-teman? Saya biarkan itu menjadi pertanyaan sajalah, atau pertanyaan menggantung buat kita di sini, karena banyak juga analis yang sudah memprediksi Bitcoin ke sini. Nyatanya kita semua tidak punya crystal ball teman-teman untuk melihat masa depan itu seperti apa. Tetapi ini adalah referensi-referensi yang mungkin kita bisa pakai untuk menjelajah kemungkinan ya di tahun 2026 tersebut teman-teman. Dan kali ini cocok logi saya datang dengan kemungkinan 2026 ini ada kejutan ataupun puncak baru di Bitcoin teman-teman. Itu prediksi ataupun cocok logi lah kita bilang. Dan teman-teman, sejauh ini menutup video ya, sejauh ini total kripto di sini masih berada di supportnya. Artinya ini masih bertahan, dan yang kita ekspektasikan dalam ke depan ini jangan sampai dia breakdown di sini dan dia turun di sini, maka konfirmasi kita total nangis semua di sini, sahabat Black Cuan. Jadi untuk sementara ini kita let's hope ya, mari kita berharap ini bertahan lah, karena ini masih merupakan higher low dari low yang sebelumnya, dari titik rendah yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya untuk crypto total market cap di sini teman-teman, dalam timeline 3 hari di sini sahabat Black Cuan. Jadi teman-teman, sekian video kita kali ini. Semoga 2026 ini punya kejutan, ataupun banner cycle itu punya kejutan buat kita. Sampai jumpa di update kita yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.